Halo saudara-saudara, berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan biarlah saya berharap saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, saudara-saudara mendapat kekuatan selalu dari Tuhan. Saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal, pasal 30, ayat 8. Bunyinya demikian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang membuat orang seringkali bersungut-sungut dan kemudian merasakan bahwa hidup ini seperti atau seolah-olah tidak adil, dan kemudian akhirnya menuntut untuk sesuatu yang tidak ia miliki? Karena apa? Karena ada banyak orang yang tidak merasa puas dengan hidupnya. Itulah yang kemudian membuat orang mengambil sikap untuk melakukan kecurangan, melakukan kebohongan di dalam hidupnya. Dan kemudian dari hasil kecurangan, dari hasil kebohongan itu, ternyata semua itu tidak mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena pun setelah hasilnya didapat, ia tetap merasakan ketidakpuasan, ia tetap merasakan kekurangan. Begitu terus-menerus seperti lingkaran yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang-orang Kristen, Bapak Ibu saudara-saudara, dan mungkin masih banyak orang-orang lainnya di sekitar kita yang begitu kita pandang dari kacamata kita tidak sama dengan kita. Dia mungkin tidak memiliki materi yang kita bayangkan dimiliki oleh orang-orang yang hebat, oleh orang-orang yang memiliki kecukupan, kekayaan dan sebagainya, tapi mereka berbahagia. Tetapi mereka merasa kaya. Nah, saudara-saudaraku, itu dikarenakan bahwa mereka memiliki mentalitas, sikap hidup, penerimaan pada apa yang ada di dalam dirinya, pada apa yang sudah dia terima, pada hasil dari upaya yang sudah dia kerjakan begitu rupa, dan dia memandang bahwa itu semua adalah cukup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang bermental demikian tidak hanya akan dikuasai oleh nafsunya semata. Karena kalau kita tunduk pada nafsu saudara-saudara, pada keinginan instinktif diri kita sendiri, maka ada begitu banyak hal yang kita rasakan seolah-olah bahwa kalau kita tidak punya itu, kalau kita tidak bisa begini, saya ingin begini, saya maunya begitu dan sebagainya. Dan ketika semuanya itu belum tercukupi, maka orang akan menjadi mudah dikuasai oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan dan sebagainya. Tapi cobalah bayangkan saudara-saudaraku, kalau kita hidup dengan merasa cukup dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka saudara-saudaraku, kita semua akan penuh dengan ungkapan syukur, dengan ungkapan puas dalam hidup ini. Dia akan terus berusaha sedapat mungkin, sebaik mungkin, bahwa nantinya dunia ini akan menawarkan ini, akan membuatnya begini, bahwa nanti akan ada orang-orang di sekitarnya yang akan memandangnya begini,
yang akan memandangnya begitu. Namun saudara-saudaraku, selama ia terus-menerus bisa bergantung kepada Tuhannya, Sang Penciptanya yang maha memberi yang terbaik kepadanya, dia melihat bahwa apa yang diberikan kepadanya adalah sesuatu yang cukup. Ini sama seperti yang diungkapkan oleh Amsal, saudara-saudaraku, dalam kitab yang kita baca tadi, dalam ayat yang kita baca tadi. Amsal meminta supaya ia dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan, dijauhkan dari kemiskinan atau kekayaan, karena semuanya yang tidak berasal dari Tuhan itu tidak akan membuat dirinya merasa cukup, tidak akan membuat dirinya merasa bersyukur dan berbahagia. Nah, saudara-saudaraku, biarlah di masa-masa ini juga kita terus mengandalkan dan meminta Tuhan untuk menjadi sumber kekuatan dan kekayaan kita, dan sumber dari segala kecukupan kita. Dan kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya bisa terus-menerus bersyukur karena semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Amin.